Erwin adalah media pertama yang akan Mbok kasih tahu. Ingat Parki? Yang dibilang kampung Rusia? Ya, oke. Polemik bertahun-tahun. Ada lahan sawah dilindungi. Kan viral tuh, Ya, LSD, lahan sawah dilindungi. Oke? Dan sudah ada bangunan di situ. Dalam beberapa minggu ke depan, bangunan itu akan diratakan dengan tanah. Serius? Ya. Dan kamu tahu siapa yang menuntut itu? Siapa? Serius? Nggak, serius akan diratakan itu? Iya, Mbak nuntut. Baru Mbak nuntut atau Sudah ada hitam di atas putih. Udah ada hitam di atas Udah. putih? Gila. Ini. Ya. Masalah jalan itu, kenapa jalan-jalan di Bali itu kok hampir di semua daerah loh? Masalahnya anggarannya tidak ada atau memang digunakan untuk yang lain atau dikorup ini sebenarnya ini anggaran jalan ini ya. Om Swastiastu. Kangen aja. Mok loh ku sayang. Lama kita nggak ketemu, Mok. Apa kabar, Mok loh? Aku kira Mok itu udah berubah loh. Ternyata Udah. Kok Mok loh tuh susah sekali ngundang. Apa ini baiknya waktu sama aja nih kayak politisi lain nih. Baiknya waktu kampanye aja nggak, waktu udah jadi nggak mau nyamperin adiknya sekarang nih gitu. dan ternyata setelah Mbok kirimkan jadwal gimana, Win? Padat sekali ya ternyata jadwalnya, Mbok. Gila. Jadi kesayangan Om Swastiastu dari kami di Jog Bali bersama dengan Beli Erwin kesayangan, congratulations untuk studio barunya, keren banget. Ini berkat doa-doa dari teman-teman alam semesta lah ya. Meskipun saya nggak punya duit, bisa aja dapat studio, Mbak. Orang baik kan pasti disayang. Oke, Mbak. Ini saya pengen ngobrol banyak sebenarnya sama Mbak. Kan terlebih di Bali kan sekarang lagi banyak masalah, Mbak ya. Bunuh diri meningkat. Mbak sering posting juga kan situasi ekonomi di Bali, turis ramai tapi ekonomi lesu katanya begitu. Okupansi sepi. Okupansi turun gitu. Kemudian jalan-jalan mau hampir setiap hari ngepost jalan rusak gitu. Di mana-mana itu di kabupaten ini. Itu sebenarnya ada apa ini dengan Bali? Kalau mau melihatnya itu bagaimana gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, sekali lagi Tiang harus mengucapkan terima kasih sekali karena dari beberapa pejabat itu yang mau pertama hadir dari 4 DPD ini kan gitu. Bahkan ada yang belum hadir nih gitu. Pak Komang, semoga Pak Komang nanti hadir lah. Nah, setelah menjabat, setelah jadi DPD ini apa yang terjadi atau mungkin apa yang berubah dari Mbak Luh Jelantik dan mungkin mindset atau bagaimana gitu Mbak setelah Mbak duduk itu apakah bisa diharapkan nih DPD ini gitu kan Mbak dulu bilang kan kita akan perkuat nih DPD ini gitu. Nah itu bagaimana Mbak? Dan itu terjadi. Dan itu terjadi apa? Jadi kan begini, sebelumnya DPD itu kan stigma dari DPD itu kan dianggap sebagai sebuah lembaga yang kan ada tuh mantan anggota DPD yang mengatakan bahwa DPD RI itu tidak bisa maksimal, tidak berfungsi dan lain sebagainya gitu. Dan kan Mbak menjawab waktu itu ke Erwin. Kalau gitu ngapain betah 2 periode di situ? Oh iya. Ingat. Oh Lola ya waktu Lola bilang Ingat, gitu ya. Ya, ini belum beres ya urusan kita kan gitu kan. Mungkin masih harus duduk berdua gitu kan. Untuk menyampaikan perkembangan yang kami lakukan gitu kan. Oke. Tujuan Mbok masuk ke dalam sistem. Salah satunya kan memberikan perisai hukum.
memberikan perisai hukum perisai hukum. ke Nilo Jelantik. Oke. Karena kan med BAP. Oh iya Ya, kan Mbok udah cerita. Biar ada hak imunitas lah gitu ya. Biar ada perlindungan, bukan perlindungan, biar ada perisai. Perisai. Jadi selama ini kita berantem mengkritisi, Dikasuskan gitu. ngasih solusi gitu kan, menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kan tidak semuanya happy. Betul, Pasti ada betul. pihak-pihak yang merasa tidak senang dan lain sebagainya. Jadi kita punya keris kecil itu Oke. untuk menjaga masyarakat yang sangat kita sayangi. Akan tetapi keris kecil itu kemudian kita tidak bisa barengi dengan yang namanya perisai. Kalau dulu kita pakai keris kecil kan kita nggak tahu, kita ditebak dari belakang, dari samping gitu kan. Sekarang kita punya perisai. Perisai itu namanya payung hukum dalam bentuk kita menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Oke. Keseharian Nilo Jelantik tetap sama. Karena Mbok berasal dari akar rumput, Mbok tetap berada di jalanan. Mbok tetap berurusan dengan apa yang menjadi permasalahan di akar rumput yang sekarang dianggap sebagai polemik oleh beberapa orang ya. Beberapa orang nih Mbok bilang yang presentasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang mengapresiasi yang apa yang Mbok lakukan. Jadi nggak ada yang berubah. Yang berubah hanya medan perperangannya, di mana sekarang kita bisa tetap menggunakan sosial media. Contoh misalnya jalan rusak. Dulu kita menggunakan sosial media mengingatkan kepala-kepala daerah. Hari ini kita bisa menggunakan sosial media. Di saat yang sama kita juga bisa menggunakan wewenang kita. Karena apa? Karena kita sama-sama wakil rakyat loh. Kamu kepala daerah, saya anggota DPD. Nah, kalau pada saat sebelumnya kita menyampaikan kritik dan lain sebagainya, perlindungan, pembelaan terhadap apa yang terjadi dengan masyarakat Bali, oknum ada yang ngirim lawyer, ada yang ngirim somasi, ada yang laporin kita ke polisi. Betul. Hari ini kita gunakan wewenang kita sebagai anggota DPD RI, ya kan? Sesuai dengan ranah yang kita ayomi. Kan masing-masing anggota DPD RI itu kan memiliki ruang lingkupnya masing-masing. Kita berada di Komite 2. Jadi segala macam. Komite 2 itu bidang apa, Mbak? Kalau boleh Komite 2 itu bidang semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Contoh, mereka sebagai nelayan di Komite 2. Sebagai petani di Komite 2. Sebagai bagian dari masyarakat desa di Komite 2. Untuk Untuk kesejahteraan masyarakat, ya kan, pemberdayaan masyarakat ada di Komite 2. Mereka misalnya sebagai pengguna jalan ada di Komite 2. Dan kalaupun misalnya terkait dengan pariwisata kan juga ada di desa. Ya kan? Ada yang namanya desa wisata, daerah tujuan wisata yang ada di desa. Nah, kalau jalannya rusak ya jadi urusan Mbok Nilo. Oh, pantas mau sering Ya kan? bantu menjembatani jalan rusak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada urusan misalnya wisatawan yang tidak mentaati aturan, misalnya dia ngemaling, dia ngemplang sing mayah nota, dia misalnya melakukan pekerjaan tanpa izin yang legal, itu masih menjadi ranah kami. Karena kalau misalnya ada WNA, dia milu misalnya dari supir pariwisata, WNA milu dari nelayan, milu dari guide di nelayan, WNA milu dari guru yoga dan lain sebagainya, berarti kamu membunuh mata pencaharian masyarakat yang ada di desa. Bali ini terdiri dari 636 desa, 80 kelurahan, 57 kecamatan, 8 kabupaten, 1 kota madya. Berarti kamu mengganggu apa yang menjadi haknya masyarakat Bali. Masih urusan, Mbok. Memang beririsan dengan apa yang menjadi ruang pengayomannya Tuaji Rai Mantre. Akan tetapi Tuaji Rai Mantre sudah secara terbuka menyampaikan kepada Mbok, WNA itu kan sudah jadi urusannya Mbok Loh. Kan memang Mbok Loh yang selalu menjadi tempat pengaduan Semeton Bali untuk urusan WNA. Jadi silahkan, termasuk juga perempuan dan anak. Kalau ada hak anak yang dilanggar, kalau ada perempuan yang dilecehkan, dianiaya, diperlakukan dengan tidak baik, masih menjadi ranah Mbok. Karena mereka hidup di desa, hidup di Bali. Nah, jadi tidak ada yang berubah, hanya medannya. Medannya. Karena apa? Karena selama ini Mbok melakukannya di Bali. Hari ini sebagai anggota DPD, Mbok harus juga yang namanya hadir di
kantor di Senayan. Oke. Paham nggih? Jadi kalau misalnya Erwin melihat mbok ada di bandara, apa namanya di mbok lagi selfie dan lain sebagainya, mbok ke Jakarta, itu pure mbok niluh bertugas di Jakarta. Cuman memang mbok meminimalisir mbok meminimalisir waktu tinggal mbok di Jakarta, karena semua permasalahan itu ada di Bali. Tugas mbok adalah memetakan semua permasalahan itu, yang mana bisa mbok selesaikan di Bali, mbok selesaikan di Bali, yang mana mbok bisa selesaikan sama bupati, sama wali kota, sama kadis, sama gubernur, sama perangkat desa yang di Bali, sama kepala imigrasi di Bali, sama Kapolda di Bali, atau sama Kapolsek dan lain sebagainya, mbok kerjakan di Bali. Akan tetapi aturan-aturan terkait masyarakat hukum adat, terkait misalnya penanganan sampah, pengelolaan sampah, terkait misalnya OSS, karena OSS itu ada kaitannya dengan Omnibus Law. Nah, itu mau harus sampaikan di pusat. Kenapa? Karena di Bali ini kita sangat lekat dengan hukum adat. Di Bali ini kita sangat lekat dengan yang namanya tempat-tempat suci. Nggak bisa kemudian bikin spa yang dalam tanda kutip, ya kan, atau bikin misalnya klinik, atau misalnya bikin villa atau bikin hotel, terus di sebelahnya itu ada tempat sembahyang. Nggak bisa misalnya membangun misalnya di atas tanah, anggaplah misalnya 10 are, ada KDB-nya, koefisien definisi bangunan misalnya 50%, berarti di atas tanah 10 are itu kamu bisa membangun 5 are, tapi dia membangun kemudian hampir seluruh tanah. Nggak bisa kemudian kamu membangun, sudah ada lahan sawah yang dilindungi, sudah jelas-jelas LSD, lahan sawah dilindungi, tapi kamu membangun di atas properti itu, nggak bisa. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian mbok harus bawa ke Senayan. Kenapa? Karena ada yang namanya OSS. OSS itu bukan Bali yang mengeluarkan, tapi Pusat online. Di sanalah kita menyerukan. OSS yang berlaku di Indonesia khusus untuk Bali. Teman-teman mbok yang di Papua juga menyuarakan, di Maluku juga menyuarakan, di pulau lain juga menyuarakan. Go ahead, tapi khusus di Bali, OSS harus selaras dengan hukum yang ada di Bali. Artinya apa? Yang kamu lakar membangun sesuatu di Bali, kamu kulo nuwun malu ajak bendese, kulo nuwun malu ajak keliana, kulo nuwun malu ajak perbekel. Karena mereka yang tahu topografi daerah mereka, kondisi tanah mereka dan lain sebagainya. Yang suba ada misalnya di itu salon tato, nak Bali lah salon tato atau nak Indonesia, yang ada misalnya WNA dalam tanda kutip, iya ngai mengajukan izin untuk bikin salon tato, dia harus melewati bapak-bapaknya Bali ini gitu loh. Artinya mau tidak setuju OSS diterapkan di Bali gitu. OSS itu kan undang-undang, ya kan? Online single submission. Ya kan? Itu sebenarnya gimana sih, kalau mungkin banyak yang belum tahu itu OSS itu gimana itu? Jadi gini, OSS itu kita melakukan proses pengajuan perizinan secara online. Oke. Tujuannya kan adalah untuk mempersingkat dan menyederhanakan sebuah proses. Kita itu siapapun boleh. Siapapun. Entah WNA boleh juga. Nah, sekarang kan di sana tuh kan ada kolom-kolom yang harus diisi. Cuman OSS itu pada saat dia memberikan izin namanya NIB. Nomor induk berusaha. Dulu IMB namanya. Bukan. Beda lagi. NIB itu baru nomor izin berusaha. Kalau setelah kita daftar OSS. Ya, tapi kan kita berusahanya kan tidak di langit, kita berusahanya di bumi. Artinya apa? Kita masih harus nyewa toko. Kita masih harus punya tempat untuk berusaha. Nah, tempat berusaha ini kita misalnya sudah punya izin misalnya mendagang tumbler nih. Saya mau dagang tumbler, saya nama usaha saya adalah Erwin Jelantik, kita partneran misalnya. Ya kan? Nah, kita kan harus punya lokasi nih. Kita mau jualan di mana nih, Win? Kita jualannya di Alangkajeng aja, Mbok, yuk. Kita nyarilah ruko kan. Nah, kalau sebelumnya kita kan harus mengajukan TDP, tanda daftar perusahaan. Kita harus mengajukan ke klien, ke perbekel dan lain sebagainya. Dengan NIB kita tidak harus melakukan itu. Cuman yang menjadi masalah adalah OSS yang diberlakukan dan diberikan dalam bentuk NIB di Bali itu banyak disalahgunakan.
Oh. Cara misalnya membangun, dia lakar ngai usaha, dia perlu tongos, mungkin dia membangun di Diane, tapi dia membangunnya di lahan jalur hijau. Oh, itu dah. Kok bisa lolos di OSS? Lah, kan dia nggak bilang bangunannya seperti apa. Oh. Kan dia cuma mau bikin dagang botol aja atau medagang case telepon. Nah, kalau misalnya sekarang lokal nih, kita bikin izin misalnya, terus ada ruko nih, dia belum punya IMB, ya kan? Kita anggap digerebek nih kita nih, berdua nih sama Satpol PP dan lain sebagainya. Kan bisa neng lah toko aja raga. Pak, izin Pak, kami tiang sama Erwin niki mau izin Pak buatkan IMB-nya dan lain sebagainya. Terus Satpol PP-nya bilang, "Bu loh ini di jalur hijau nih, Bu loh. Nggak bisa di sini ngajukan izin misalnya begitu kan?" Ya sudah, kita cari tempat lokasi yang baru. Tapi hari ini OSS itu menjadi kebablasan karena si WNA ini menganggap bahwa membangun dan lain sebagainya. Contoh nih proyek yang ada di Bangli. Oke. Kan Bapesu PBG nih. PBG dulu IMB, sekarang Dulu PBG. IMB, sekarang PBG namanya. Sudah keluar PBG. Izin membangunnya sudah keluar. Ya. Dengan kategori risiko rendah. Itu membangunnya di jurang, Win. Di jurang. Di jurang di tebing berarti ya. Tebing tuh, Oke, tebing batur tuh, tebing kita bani tuh. Oh, oke. Terus Gitu loh. Dan kita tidak lagi ibaratnya begini, oke, kamu menyalahgunakan, OSS. kita nggak bisa bilang dia menyalahgunakan OS karena dia punya PBG-nya. Oh, sampai dapat PBG. Dapat ya? PBG-nya. Oke. Sekarang siapa yang mengeluarkan PBG itu? Kemarin kan dari pihak Dinas Perizinan bilang bukan wewenang kami karena itu dari pusat. Terus pihak pemerintah juga mengatakan itu dari pusat dan lain sebagainya. Membangun itu kan harus dicek. Kan ada izin sondernya, berapa meter kedalaman pondasinya dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa keluar izin membangun dengan risiko rendah? Itu kalau kita noleh aja tuh jatuh tuh amor ringan cintia. Secara aturan yang mengeluarkan PBG di kabupaten atau di pusat itu? Itu kan harus dicek tuh sama bidang perizinannya. PBG Ya. Di kabupaten nggak? Gitu loh. PBG nggak? Iya kan? Tapi kan izin awalnya kan berdasarkan apa yang dia sampaikan secara online itu. Nah, artinya apa? Artinya memang banyak dan sangat banyak permasalahan yang hari ini terjadi, yang merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan sebelumnya. Contoh, sampah. 2, jalan rusak. 3, WNA yang secara ugal-ugalan membangun usaha, menjalankan bisnis. Yang raga mendagang jajar, raga nak mendagang jajar sih raga ngurusan ane len-lenan. Tapi WNA itu bisa sampai berapa jenis usaha dia jalankan. Dan ini bukan hanya netizen yang mengatakan, bukan hanya mbok yang menyampaikan di Jog Bali gitu kan, tapi mbok di lapangan loh. Bagaimana mungkin WNA yang visanya dalam tanda kutip investor, visa investor tuh sengaja dimegae, ya dah invest, tapi sengaja ngalih pipes uli investasi nih. Kecuali ya ngai usaha, ngai PMA, mari itu tadi karyawan, tadi direktur, mari ya sesuai dengan bidang usaha yang dia punya. Misalnya gini, saya visa investor nih, saya sewa tanah 20 tahun, saya mau bikin villa, kalau villanya saya tempati, oke, kamu berinvest, bayar tanah itu, membayar rumah yang kamu bangun, kamu hidup di sana. Tapi tidak serta-merta mengizinkan kamu untuk, saya punya kamar ekstra nih 2 nih, saya sewakan yang 2-nya, nggak boleh. Ada izin lagi itu. Nah, hari ini itu kebablasan. Dan ada usaha-usaha yang menggunakan nama pribadi. Contoh, ada seorang WNA, dia bikin usaha garment, jualan pakaian. Omsetnya bisa sampai 600-700 juta per bulan. Gila. Rekening pribadi loh. Buset. Dari mana mbok tahu? Karena mbok di lapangan. Oke. Tapi hari ini mbok kan nggak bisa ngejuk dia. Tapi mbok harus berkoordinasi, merangkul, mendukung, mensupport pihak penegak hukum yang bisa ngejuk dia. Siapa?
imigrasi dan kepolisian. Jadi kalau Erwin misalnya melihat di sosial medianya Nilo Jelante, ada Polres Badung, kita kolaborasi pada saat misalnya motornya semeton ditemukan, malingnya ditangkap, mereka bikin live video, kita diajak kolaborasi. Ada misalnya pihak imigrasi Bali misalnya menyampaikan bagaimana ada pertemuan dengan Pak Gubernur beberapa hari yang lalu terkait dengan WNA yang mengambil pekerjaan UMKM dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari pertemuan kita sebelumnya. Jadi jauh sebelum Pak Koster bertemu dengan imigrasi, kita sudah meeting duluan sama Kak Kanwilnya, sama kepala imigrasinya. Tapi kan mau nggak bisa kemudian mengekspos terbuka Nilo Jelante begini. Nggak, Mbak bukan eksekutif. Mbak mewakili masyarakat dengan kapasitas Mbak, tapi Mbak punya wewenang. Kita memiliki power yang diberikan oleh masyarakat, kita sampaikan ke eksekutifnya. Paham ya? Sama juga dengan izin-izin WNA yang ilegal ini. Kalau mereka misalnya membuat sebuah usaha yang dimana orang Bali tidak bisa lakukan, yang misalnya nak Bali sing ngidang rental motor, silahkanlah kau buka rental motor. Tapi hari ini nak Bali dengan motornya 2 biji, 20 biji, 30 biji, 40 motor, 50 motor, mereka gabungan membentuk sebuah paguyuban. Kalau sekarang ada WNA masuk dengan 500 unit motor, mematikan nggak? Ya. Terus ada misalnya kita nak Bali punya salon tato dengan modal yang kita punya. Hari ini teman-teman artis tato itu kan sudah begitu banyak yang mengeluh. Bahkan kemarin IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, itu sudah mengeluh ke Mbok gimana nih Mbok, banyak sekali arsitek-arsitek asing Mbok, banyak sekali kontraktor-kontraktor asing Mbok sambil bercanda, sampai ngai bataku kan, sampai ngai kaca, sampai iya ngai bangunan, iya Di Bali ngadep. ya? Di Bali iya ngadep, iya promosi, iya ada di model, iya ngai bataku dan lain sebagainya. Mbok sejak kapan Mbok ngomong? Sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan apa yang Mbok dapat waktu itu? Kecaman, hujatan, Mbok dibilang parno, Mbok dibilang halu, Mbok dibilang lebay, Mbok dibilang mengada-ngada. Nih bahkan sama temennya ini nih Gek nih. Ya kan? Mbok dibilang ya kan? Inisial Z itu ya? Ya, Mbok dibilang bikin Bali sepi. Mbok dibilang yang seolah-olah yang punya Bali, tukang deportasi dan lain sebagainya. Padahal di saat yang sama Mbok sedang membela yang namanya haknya masyarakat Bali. Dan terbukti sekarang ya. Terbukti hari ini Bali sedang tidak baik-baik saja. Mbok sudah ngomong dari belasan tahun yang lalu. Mbok yang menyampaikan bahwa penerapan KTP Bali dan plat DK untuk pendaftaran baru driver pariwisata online, Mbok sudah sampaikan itu di bulan April 2024. Dan Gojek nih Grab Milu melakukan, cuman nyangkut di PP, di Pergub 40 2019. Di mana ada poin di sana, poin nomor 7 atau nomor 5, bahwa surat domisili itu diizinkan. Nah, kalau Mbok mengatakan kepada masyarakat, oke, sini saya coret nih poinnya, berarti berlaku seperti apa yang Mbok bilang 2024 ya. Kan enggak boleh Mbok melanggar hukum. Kenapa? Karena Mbok bukan gubernur. Yang berhak merevisi itu adalah Gubernur Bali. Justru itu yang membuat saya sempat berpikir begini, Mbok. Mbok sering ada aturan nyangkut di gubernur, sementara Mbok berteman sekarang sama Pak Koster dengan Pak Giri, kan bisa dibicarakan pribadi. Kenapa itu nggak bisa gitu? Sempat nggak dibicarakan? Kenapa? Ya, kan Mbok selalu mengingatkan. Baru kemarin Mbok ingatkan. Oke. Oh iya Mbok posting kemarin. Posting ya. Dan Mbok harus gunakan sosial media. Kan ada tuh. Oh iya. Masuk tuh. Kenapa nggak pakai langsung? Wayan Setiawan kan bilang pasti ya kenal sama bupati gitu. Kenapa nggak langsung? Kenapa nggak gitu? telepon aja? Kenapa nggak WA aja? Nah, dia kan nggak tahu kalau ada percakapan kami. Tapi bupati ini, gubernur, dia kan harus menyampaikan hasil kerjanya ke masyarakat. Harus gunakan apa ayo? Agar jangan cuma mereka sama Tuhan aja yang tahu. Ya. Mbok pernah diskusi waktu itu sama Beli Kembang, Bupati Jembrane, terkait dengan Lolowan. Lolowan. Ya, kejadian Lolowan itu kan viral tuh. Ya kan, ada beberapa kejadian. Nah, salah satunya kan ada waktu itu ada oknum tuh yang berada di luar lah segala macam. Nah, kalau sama Kapolres Jembrane waktu itu kan
Mbok sampaikan, beliau langsung klarifikasi, beliau yang minta maaf. Ya kan? Happy, AKBP happy. Ya, happy ya. Langsung klarifikasi hari itu juga ya. Klarifikasi, mohon maaf telah menimbulkan suasana tidak nyaman dan lain sebagainya karena itu hari raya Nyepi, clear. Nah, pada saat itu terjadi di Desa Loloan, Mbok kan hanya menyampaikan ini Nyepi berlaku absolut. Kita tidak sedang menyinggung agama, kita tidak sedang menyinggung keyakinan, tapi satu hari dalam setahun masyarakat Bali merayakan harinya bersama beliau dengan cara menyepi gitu loh. Dan apa yang terjadi? Beli kembang komunikasi sama Mbok dan Mbok bilang sama beliau, beli gunakan sosmed beli. Aduh Mbok Lu, saya sudah capek sekali, saya kegiatan bisa 12 kegiatan per hari Mbok Lu. Saya tidak sempat gitu tidak ada di sosial media. Enggak. Punya admin kan harusnya. Beli harus buat sosial media itu. Dari 12 kegiatan itu kan hanya Beli dan Tuhan yang tahu dan masyarakat Beli. Tapi Beli kan sekarang menjadi bapaknya masyarakat Jembrane. Bukan hanya bapaknya masyarakat Loloan. Beli harus ekspos kegiatan Beli. Dari 12 misalnya ekspos 4 kegiatan. Saya aja yang akan mempromosikan Beli. Saya aja yang akan yang nge-share Beli. Karena apa? Saya kan nggak mungkin ke Jembrane. Iya. Sampai ya kan? Ipat waktu itu kok balas komen ya ikut ya komen kan? Ya Ipat ya wakilnya ya. Ya pakai nama itulah gitu kan. Kan buat respon juga kan gitu loh. Kan buat respon juga kan. Karena ini bukan tentang kepentingan pribadi. Ini tentang kepentingan masyarakat Bali yang 1 tahun itu. Ayolah 1 tahun 1 hari nih gitu loh. Dan apa yang terjadi hari ini? Coba lihat medsosnya Beli Kembang. Ajak duduk di sini, tak tanya, Beli lihat before dan afternya. Sama juga dengan Beli Adi Arnawe. Bagaimana kegiatan-kegiatan beliau? Mulai kita punya lapor niluh, beliau punya apa? Kontak bupati. Dan kita sangat apresiasi. Jadi kita tektokan. Jadi ada media-media online termasuk Jek Bali yang mengingatkan beliau dan lain sebagainya. Kita share di story, ada yang add collab dan lain sebagainya. Kita tag beliau dan dia selalu respon kan. Siap atensi. Besoknya langsung dikirim anak-anaknya, benerin yang di underpass, benerin yang di sini, gitu kan. Ya kan? Sanjaya merespon, Jembrane merespon, Denpasar merespon. Gianyar agak lelet. Nah, ini daerah saya ini kan. Gianyar gimana ini, kan, Mbak? Ayo dong, ngesot dong gitu kan. Nggak pernah komunikasi sama Pak Agus, Mbak? Konten man. Tapi kan buat Mbok tetap jadi gini, siapapun yang mengatakan kepada Mbok, kenapa kamu tidak langsung hubungi kepala daerahnya? Kenapa tidak gunakan nomor WA itu? Kan pasti punya nomor WA mereka. Nah, kepala daerahnya nggak komplain kok. Kepala daerahnya baik-baik saja kok. Justru mereka membuat kanal-kanal itu, justru membuat konten-konten yang sekarang membuat masyarakat merasa, wih saya lebih dekat dengan bupati saya. Pak Adi Arnawe hadir di tempat bencana dan lain sebagainya. Apakah sebelumnya itu terjadi? Jadi it's okay, masukan Mbok didengar. Lo jelante nak sing jani den jadi Mbok orang pencitraan, Mbok orang ngepansos dan lain sebagainya. Do I need that? I don't need that. Nggak, Mbok memang sudah ada di jalanan. Apa yang Mbok praktekkan hari ini, Mbok nggak bilang itu ditiru ya. Tapi kan Erwin bisa lihat bagaimana perkembangan. Jadi masyarakat itu, masa kita di balik meja, Bu loh sudah saya kerjakan ini ya. Terus kengkenan ngomongkan di sosial media. Nanti lagi dah ngomong, ternyata Bu loh di balik meja nih, di balik ruangan tertutup, jangan-jangan sudah dikondisikan. Enggak, kita buka-bukaan aja Pak. Saya menyampaikan, saya kan sedang tidak menghina pribadi, menyerang personal seseorang. Saya hanya menyampaikan, Om Swastiastu, Niki kondisi jalan di desa Niki, mohon izin. Om Swastiastu, Niki sudah bertahun-tahun. Ya kan? Desa Sekumpul sebagai salah satu penghasil devisa terbesar. Saya sering ke sana itu gila. Iya kan? Jalannya Ingat gitu Erwin bikin konten tuh, bikin video yang buat share itu. Saking banyaknya jalan itu, padahal Erwin, banyak loh yang ke sana itu. Erwin kan ngomong ya Mbok, Mbok biarkanlah konten itu ada di akunku aja. Mbok ngapain Mbok lebay sekali posting-posting. Erwin kan pasti seneng Mbok repost. Ya kan? Nah sekarang kepala-kepala daerah itu
termasuk juga institusi. Lihat sekarang aktivitasnya dari Babin, ada Babin Cemagi namanya. Wih, nyukur bok nak lingsir kan? Seperti Purnomo polisi baik gitu kan, ya nyukur bok. Itu kita repost. Menyampaikan sisi humanis dari seorang polisi. Polisi pun manusia. Dia punya hati, punya rasa. Ya kan? Paham ya Win ya? Ya. Imigrasi, polisi, banyak orang penegak hukum, kepala daerah, kadis dan lain sebagainya. Sehingga ada tuh keberatan konentain buat dipanggil sama Pak Polisi terus disidang sama Pak Polisinya, ngapain Bu lo ini ngetek kita di sosial media. Jawaban mereka hanya satu, siap Mbok. Siap terima perintah, siap laksanakan. Kesayangan, tolong niki motornya baru lunas 1 bulan niki semeton niki. Langsung tuh Kapolsek ini bergerak 2 hari atau 3 hari langsung ditemukan motornya. Mbok lagi mau sidang paripurna tuh. Ya beli jero ya. Aku masih pakai celana pendek, masih pakai jas aku di sini. Live aku tuh sama Kapolres dengan motornya dan di sana ada netizen misalnya bilang, "Wah, itu kan karena Mbok Lo kan kalau Mbok Lo kan pasti udah dibalikin motornya, kalau sama kita kan nanti dijadikan barang bukti dan lain sebagainya." Di sana Mbok merespon. Kirim WA ke lapor Niluh 0878 023458 kali, sampaikan kepada Mbok kejadiannya di mana, laporkan kepada Polsek terdekat, foto bukti laporannya, Mbok yang akan mengingatkan. Oke. Paham nggak maksud Mbok sayang? Jadi nggak ada yang berubah dari keseharian Mbok. Mbok tetap Mbok Niluh, tidak ada yang berubah, cuman medan itu Mbok harus bagi 2. Di sini Mbok memperjuangkan apa yang Mbok bisa perjuangkan di Bali, tetap Mbok harus ngabe pesan-pesan masyarakat yang menitipkan aspirasinya ke Senayan. Cuman Mbok sengidang harus ada di Senayan setiap hari seperti omongannya siapa itu, ya kan, yang bilang, Mbok Lo tugas Mbok Lo tuh di Jakarta, ngapain Mbok Lo di Bali? Ani di Bali tuh ada yang mengerjakan, ada bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ngapain Mbok Lo jelantik ngurusin motor hilang? Ngapain Mbok Lo jelantik ngurusin bule yang ngantemin warga? Ngapain Mbok Lo jelantik ngurusin bule yang ngemaling? Ngapain Mbok Lo jelantik ngurusin jalan rusak? Kan ada pernyataan itu kan. Wayan Setiawan bilang ya kan? Ada pernyataan itu. Akan tetapi sekarang lihat bagaimana respon dari Semeton. Bagaimana respon dari Semeton yang anaknya mengalami ketidakadilan. Yang anaknya tidak digaji sekian bulan, yang ratusan karyawannya dalam tanda kutip diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri. Dalam tanda kutip secara paksa. Kijaya Mesadu, Kedisnaker, Kijaya Mesadu. Niluh jelantik. Dan kita tindak lanjuti. Tapi batas Mbok Dadu, peninggalan Mbok Dadu, makanya kita tuh punya full tim di Lapor Niluh yang menerima ratusan laporan per hari. Dan tidak semua update itu kita harus posting. Yang penting kena nih lege cang singidang mayah uang sekolah untuk panak cange sing masuk 2 bulan. Gas, anak-anak yang menyampaikan di kantor, mereka yang ngaturang tali kasih dan lain sebagainya. Ada anak-anak yang terancam tidak bisa berangkat dan lain sebagainya. Datang mereka ke pondok, gas, mereka bisa kita berangkatkan tanpa kita menghina si A, si B, si C. Ada seorang ibu yang nyicilang motor buat anaknya, dia punya warung jaje itu. Motornya hilang. Tuh kenang-kenang ngomong, "Sorry ya, maaf ya, itu bukan ranah saya, itu bukan wewenang saya." Orang Pak Polisinya happy kok, kita diupdate kok. Contohnya apa yang terjadi terhadap Semeton kita, Parwate. Parwate yang di penusukan di gini itu di Jalan Nangka. Iya, kita kan tektokan. Siapa yang pertama ngeposting? Oke. Oh iya, saya ingat ya. Pelakunya ditangkap. Mbok Lo kan. Kita kan, tapi kan kita nggak mungkin posting sudah tertangkap, enggak. Mbok minta sama media. Jawab pos. Karena media update Mbok, polisi ngupdate Mbok. Kamu bikin dulu beritanya sayang, nanti Mbok baru repost. Kalau Mbok nanti merepost, Mbok menyalahi, nanti lagi Mbok di ini kan. Jadi Mbok harus sampaikan sumber beritanya. Kenapa? Karena kamu dilindungi Dewan Pers. Sudah begitu Mbok sampaikan lagi melalui video.
nasi lawar nangentong, kalau tidak salah menggalang donasi Donasi ya. menggunakan Betul. akun Nilo Jelante. Oke. Coba lihat Oke. nasi lawar nangentong sama Ari Ari Ulangun. ya. Itu kalau menggalang dana. Coba lihat yang di tag siapa, yang di add collab siapa. Akun Nilo Jelante. Oke. Berapa ratus juta itu? Ya. Ratusan juta, puluhan juta dan lain sebagainya. Jadi mau tidak bisa ada ke Karangasem atau ke Gianyar membantu mereka secara finansial, tapi gunakanlah ruang yang kami punya. Ya kan? Paham? Ya. Paham ya sayang ya? Gitu loh. Gunakan ruang yang kami punya, add collab, dan bukan tidak mungkin tuh kesayangan Nilo Jelante lo yang donasi bersama dengan kesayangannya Nasi Lawar, bersama dengan kesayangannya Ari Ulangun. Itu cara Mbok dengan keterbatasan Mbok membuka ruang bagi semua menjaga Bali termasuk Erwin. Nggak begini loh. Ya nggak sayang? Yang perspektif saya ya, atau mungkin juga ada yang berpikir sama begitu. Dengan mau sudah jadi DPD ini, saya lihat kan mulai berteman lah dengan pimpinan pemegang kebijakan di Bali, misalnya Pak Koster. Terlebih Pak Giri saya lihat di media sosial mau sangat akrab misalnya dengan Pak Giri Prasto. Beliau kan gubernur, wakil gubernur. Nah, dengan seluruh permasalahan yang ada di Bali ini, apa sih mau tidak pernah komunikasikan ke mereka, kendala apa sih tidak bisa menyelesaikan masalah ini itu gitu. Pernah nggak mau ngomong begitu sama mereka itu, sama misalnya sama Pak Koster atau Pak Giri gitu? Kalau kita ketemu langsung ya, Pak Gubernur kan menyampaikan kepada Mbok, bareng-barengin, tulungin, oke? Nah, Mbok kan memang seperti ini karakternya, sama dengan dirimu. Apa yang kamu ingin sampaikan, kamu sampaikan kan, gitu kan? Nah, buat Mbok, cara Mbok untuk memastikan bahwa kerja-kerja mereka itu diketahui oleh masyarakat, salah satunya adalah menggunakan sosial media. Nah, Mbok kasih contoh nih. Kita meminta kepada orang yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan tugasnya, kewajibannya. Lebih efektif dengan cara kita menyampaikan permasalahan tersebut, termasuk solusinya, menempatkan dia sebagai bapaknya masyarakat dari Bali, misalnya contohnya, menempatkan diri kita juga sebagai perwakilan masyarakat Bali, sehingga ada orang levelnya tegahan atau rendahan, dengan cara baik-baik atau dengan cara bermusuhan. Apakah kemudian dengan cara Mbok menyalami seorang Wayan Koster, dengan cara Mbok menyapa seorang Giri Praste, memberikannya pelukan, memberikannya gemelan tangan dan begini dan mengatakan itu nggak salah, Mo. Itu nggak salah. Artinya kedekatan Mo dengan itu kenapa Mo tidak bisa mereka juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah ini gitu loh. Apakah mereka kan Mbok sudah kasih tahu solusinya. Kan di setiap permasalahan yang Mbok berikan, yang Mbok sampaikan, yang Mbok paparkan kan selalu ada solusi. Makanya ya mungkin ada pihak yang kemudian, contoh nih, Wayan Koster, Pak Gubernur menyampaikan tentang kebijakan kemasan sekali pakai, dengan aturan-aturannya gitu kan. Satu sisi Mbok mengapresiasi, tapi Mbok juga kan memberikan pandangan Mbok bahwa tidak bisa langsung aturan itu diterapkan. Kenapa? Karena ada UMKM di situ. Karena produsen itu pasti juga sudah punya stok dia. Mau yang aqua gelas, aqua yang botol kecil, kasih waktu. Di satu sisi orang menganggap Mbok dalam tanda kutip, wah sudah dukung Pak Gubernur. Ya. Kita kan setiap hari mengeluh tentang sampah. Ya. Akan tetapi kan tidak serta-merta sampah itu berkurang hari ini hanya karena kita kemudian bilang sama semua warung, gelasmu tidak akan bisa dijual, aqua botol kecilmu tidak akan bisa dijual. Gradually. Bertahap. Itu satu hal terkait salah satu penanganan sampah. Paham nih, Win? Ya. Jadi tidak mentah-mentah mau 100% mendukung seperti yang dibilang menjadi juru bicaranya dan lain sebagainya. I'm a fair person. Mbak harus sampaikan, Mbak apresiasi
saya mengapresiasi apa Ketika yang menjadi bagus, oke. ya. Apresiasi Dan di ketika saat yang sama kita mengingatkan konsekuensinya apa. Bangsa nyenan ngemang suatu pernyataan kemudian menjadi bahan hujatan. Ya, ya, ya. Paham ya Win ya? Itu satu contoh. Terus contoh lain misalnya kayak kemarin misalnya terkait dengan WNA, ya kan? WNA suaminya Geram. Oh enggak, itu Oh, belum. bukan. Beda, Konten beda, kamu. beda. Nih geram nih. Oke, oke. Lo jelandai boleh tahun kuda geram. Ya, ya, ya. Boleh tahun kuda cang geram. Coaster gram 400 apa sudah dimiliki izin Ya. travel ya? Ya. Sudah dimiliki oleh orang asing gitu ya. Dari tahun berapa mau dulu diskusikan dengan Erwin terkait masalah itu? Yang Mbok sempat cerita itu ada WNA dari Sampai Balian. sampai ke close the door kan. Ya kan? Dari Balian, dari apa namanya? dari Ya, selain ya, bikin ya, usaha-usaha ya. Ya. Cuman kan kita menyampaikan permasalahan tersebut, kita mengingatkan penindakan hukum itu terjadi. Penegakan hukum itu terjadi bulan Februari, Win. 520 WNA itu diambil, ditangkap. Ditindak hukum sama imigrasi 520. Hanya dalam waktu 1 bulan, sayang. Tapi kan Mbok nggak bisa mengeluarkan pergubnya. Ya, ya. Mbok kan nggak bisa mengeluarkan perdanya, Mbok bukan DPRD kabupaten dan provinsi. Nah, disinilah peran kita. Jadi kita nggak bisa bilang, Pak Gubernur nggak bisa kerja, Pak Bupati nggak bisa kerja, Pak Wali Kota nggak bisa kerja. Mbok nggak akan mengatakan seperti itu. Oke. Mbok menyampaikan. Ya kalau mungkin lupa, Pak, saya menagih janji Bapak loh. Bulan Maret Bapak sudah menyampaikan bahwa aturan terkait dengan driver pariwisata adalah KTP Bali. Saya ingetin lagi Pak, saya ingetin lagi. Bukan berarti Mbok menyinyiri seorang gubernur Bali, ya kan? Karena institusi yang lainnya itu sangat-sangat mengapresiasi. Nah jadi tinggal urusan jajak bupati nih. Paham ya Win ya? Ya. Dan contoh nih misalnya terkait dengan alih fungsi lahan dan lain sebagainya gitu kan. Erwin adalah media pertama yang akan Mbok kasih tahu. Ingat Parki? Yang dibilang kampung Rusia? Ya, oke. Polemik bertahun-tahun? Ya. Kan ada beritanya direkturnya di penjara. Kenapa baru itu yang menjadi undang-undang saya itu? Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa baru dimasalahin itu? Gimana itu? Ya. Kan sudah pernah disampaikan beberapa tahun lalu. Akan tetapi kan kemudian kita menyampaikan semua permasalahan itu karena kita tahu bahwa wewenang penindakan itu tidak ada di tangan kita. Oke. Apalagi sebelum Mbok dilantik. Oh iya. Mbok biasa tuh ngejok bule-bule yang ngemaling apa dan ngai live itu kan sering tuh kejadian tuh Mbok live itu apa namanya bule ngemaling kini, bule ngemaling gitu, bule ngemaling nih nah ngemaling. Mencuri lah gitu. Mencuri karena pada saat dia mencuri barang yang dicuri itu menjadi tanggung jawabnya si pegawai toko. Tega nggak kita? Anak toko yang misal contohnya gajinya 3,5 juta. Si WNA-nya mencuri barang senilai 12.800.000 atau senilai 16 juta. Berapa bulan dia akan diambil, akan harus membayar dari gajinya. Tapi kan itu bukan wewenang Mbok. Tapi Mbok harus lakukan karena Mbok tidak mau anak ini kehilangan pendapatannya selama 6 bulan harus membayar atas apa yang tidak dilakukannya. Mbok nggak bisa bilang, oh saya bukan pejabat Bu, maaf Bu, lapor aja polisi. Memang ini bengeleng gerong-gerong. Panak cangajag magahe jadi pandemi, ada ngemaling wine, ada ngemaling baju, ada ngemaling lala lili kini. Sekadan barang paling ngajak bule-bule itu. Kayak kenang Mbok yang berada di jalanan. Tapi hari ini kan memang Mbok punya wewenang itu. Dan Mbok gunakan dua-duanya. Mbok bikin hashtag viral for justice. For justice ya. Artinya apa? Media online menjadi ujung tombaknya dari pengaduan masyarakat. Karena kalian yang paling dulu dapat tuh. Nah kalian nge-tag lah Mbok kan. Atau Mbok misalnya pagi-pagi ngelihat kan, oh Cek Bali memposting ini, Mbok langsung repost. Yang Mbok yang sempat tak repost di story aja dulu. Kalau nggak gitu tak simpen, nanti Mbok repost melalui aplikasi repost, Mbok tag dirimu, sumbernya dari mana. Tujuannya apa? Agar masyarakat tahu bahwa ini ada media-media yang peduli dengan kita. Kembali lagi ke Parki. Ya.
ada lahan sawah dilindungi. Kan viral tuh Ya, LSD, lahan sawah dilindungi. Oke? Dan sudah ada bangunan di situ. Dalam beberapa minggu ke depan, bangunan itu akan diratakan dengan tanah. Serius? Ya. Wih, Dan kamu tahu siapa yang menuntut itu? siapa? Lu Jelantik. Gila, berarti benar-benar nggak bisa beroperasi lagi itu Mbak ya? Yang lahannya di atas kawasan pariwisata bisa. Kita kan nggak mungkin mematikan 100% orang mereka punya izin. Tapi secara minimal harga diri kita sebagai anak Bali, yang memetang, membangun di atas sawah yang dilindungi, ngelara harga diri di Bali nih. Itu yang harus tak suarakan. Mbak bukan bupati. Wah, kalau itu di video kan habis parkir beroperasi sekarang diratakan tuh viral itu. Tapi kan ini jadi gini Mbak, apa namanya? Dan Erwin media pertama yang Mbak sampaikan, Win. Pro kontra itu Mbak. Inilah pasti ada yang akan komentar begini. Inilah akibat dari pembiaran, dari kurangnya pengawasan, penegakan aturan di Bali, sehingga kalau investor atau calon-calon investor yang benar ini lihat itu kan mereka jadi Investornya kan nggak keberatan. Karena kita meminta maksudnya calon investor yang benar misalnya, atau di Bali di mata dunia, lu ya ikuti aturan. Lucu. Follow the rules, di mana bumi kamu pijak, di sana langit kamu junjung. Bali lucu ini, bangunan udah jadi sekarang diratakan. Dulu gimana aja lo? Oh enggak, karena lo kemananya dulu karena gitu. kita sedang mengedukasi, kita sedang memberikan contoh kepada investor yang di mana kemudian investor yang artinya narasinya harus benar itu. Iya, jadi investornya itu dia kan menjalankan hal yang benar nih. Jadi kita minta dokumennya clear. Oke. Perpajakannya clear. Paham ya? Pemasukan untuk daerah clear. Tapi kita kan tidak mungkin bisa mengecualikan, tutup mata nih. Nah, silakan berclear mekejang, pokoknya karyawan yang tadinya dalam tanda kutip terancam kehilangan pekerjaannya, saya meminta anak-anak Bali itu wawancara ulang. Berikan mereka kesempatan untuk bekerja lagi di tempat tersebut. Kalau dibilang kita mematikan mata pencarian warga lokal yang di sana, tidak. Karena kita yang memperjuangkan mereka. Tapi di saat yang sama kita juga memperjuangkan harga diri Bali. Pernah dengar nggak masalah subak di Bali? Pernah. Aman sang ada nasi apa kedar? Ya. Dia mengorang raga padi, hamparan padi, nenek moyangku seorang pelaut dan lain sebagainya. Mbak kasih satu contoh aja, Parki. Serius akan diratakan itu? Iya, Mbak nuntut. Baru Mbak nuntut atau sudah ada hitam di atas putih? Udah ada hitam di atas putih? Udah. Gila. Ini bisa rame nih. Tas saya. Entar aku Tas. kok ngeri-ngeri sedap nih mendengar ini ya. Tas saya. Gila, entar dulu, Pak. Serius nih, dari pemerintah Kabupaten Gianyar atau Pemprov yang akan eksekusi itu? Personal semua. Personal semua? Oh nyanan dia ngomong aja Pemprov aja Pemkab. Kok bisa personal yang meratakan, gimana maksudnya? Bukan, ada kan investornya. Investornya yang akan meratakan. Iya. Oh, karena dia udah mengakui dirinya sudah salah. Pokoknya Mbok tidak mau tahu. Pokoknya apapun yang kemudian merendahkan, mendegradasi hak kita, kehormatan kita sebagai anak Bali. Mbok kan ada urusan. Mbok kan bukan tipe dalam tanda kutip ya, Mbok tidak mengatakan harus bagaimana. Pokoknya itu lahan sawah dilindungi ya sudah. Jadikan sawah. Jadikan lahan terbuka. Dan pihak investor menyetujui. Dan kenapa sama Mbok Niluh? Oke, itu ada dampak positif negatifnya lah. Dampak positifnya mungkin harga diri kita, dan next mungkin investor lebih hati-hati lah untuk membangun di Bali. Tapi dampak negatifnya kan lucu kelihatan. Ini pemerintah Bali gimana nih gitu? Ya kan tidak ada urusan sama pemerintah. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Yang karena ada kan, perspektif yang begitu kan. Ya, kita kan sudah tidak mengambil pekerjaan kepala daerah kan. Dulu siapa yang ngasih izin tuh? Atau ada itu urusan mereka dengan bidang hukum. Yang penting gini boynya gitu, apa namanya? Backingnya orang lokal ada backing orang lokal kan. Kebetulan saya undang podcast beliau Aji Pak Ngurah ini
belum mau. Mohon maaf saya tidak ada waktu gitu. Pokok Backingnya nih, orang lokal. pokok nih untuk Mbok, Hmm. kita tidak anti dengan investasi. Nah itu. Seperti yang orang-orang ada oknum-oknum yang mengatakan kepada Mbok anti bully, anti investasi, kurang Mbok bully. Nah, Ya. gitu loh. Hmm. Tapi Benar. Bali ini begitu mungil, begitu kecil, begitu berharga. Ada bape, ada meme, ada panak-panak nih, dia akan selalu tumbuh, dia akan selalu berkembang biak bahasane, ngelah panak, ngelah cucu, nyanan kumpi nih ngalain, buin ada, buin ngelah cucu, buin dan lain sebagainya. Kita berhak menjaga apa yang menjadi rumah kita, Win. Ya. Kita berhak mengatakan this is not correct, this is correct. Yang ada jadi WNA ngelah omset 800 juta sebulan, 700 juta sebulan. Dorang anak Bali iri. Cing ale gegaen, cang ini uber pajak, cang ini harus uli mare cang ngencah sampai cang mati cang maya pajak. Terus dia dengan seenaknya datang ke negara orang, muka warung, ngai catering, muka toko, ya kan? Nyewa tanah, nerapkan seenak udelnya dan lain sebagainya. Aman mbak bengalain, aman ben 70 tahun, 80 tahun lagi Erwin bisa ngada. Apa yang Erwin ingin tinggalkan kepada Pasti nama tanah kelahiran kita? Nama baik kan. Atau apa yang kita Mbak ada kepentingan di atas tanah 1,8 hektar itu dihancurkan bangunannya. Lebih enak mana? Mbak diam-diam aja. Tetap bangunan itu ada. Toh juga bukan wewenangku dan lain sebagainya. Atau mbak tegaskan, sampaikan. Cing orang cinta Bali, cing orang sayang jak Bali. Sekarang tunjukkan sayangmu. Dini cing alih pengupa jiwa. Ane dini kan lahan sawah dilindungi. Ya cang ide nih hilang nih. Nggak ada perda yang akan merubah itu, nggak ada aturan yang akan merubah lahan sawah dilindungi itu menjadi lahan sawah yang boleh dibangun. Yang kecuali misalnya ada 20.000 nak Bali perlu rumah dan tidak ada lahan lain selain lahan sawah, pertimbangkan. Tapi sebelum itu terjadi, alih tanah-tanah Pemprov itu kan buat ditentang tuh. Yang buat bilang nak Bali memerlukan fasilitas perumahan yang layak itu. Kita megaya di Bulgari, kita megaya di Grand Hyatt, kita megaya di Four Seasons. Ngajak guli Tabanan, ngajak guli Klungkung. Baru menikah punya anak satu. Masa mereka nggak boleh punya rumah yang unyu-unyu di perbatasan Denpasar lah, di perbatasan Badung lah. Dan Mbok rasa tidak keberatan kok nak Bali itu tinggal di bangunan vertikal. Lantai 2, lantai 3, ndak keberatan kok. Ganang part besana nih jege kan gede di depan pintu gerbang, ndak keberatan kok. Kan Mbok ditentang itu. Dibilang Mbok menyalahi norma, dibilang Mbok ingin merubah mindset anak Bali. Masalahnya begini. Oke, saya bukannya tidak setuju itu diratakan ya. Artinya sangat setuju, cuman bisakah pemerintah berlaku adil? Kenapa cuman kami aja diratakan? Itu banyak lagi. Orang mereka nggak komplain kok. Mereka dengan masyarakat yang tahu kan. Walaupun mungkin hatinya pasti menangis kan karena kerugiannya kan sangat besar. Masyarakat pasti tahu, tidak mungkin di Bali ini, saya tahu persis di lapangan ya. Di Bali ini banyak sekali pelanggaran di jalur hijau itu. Yang lain bagaimana gitu. Jadi Kenewin, Mbok kan itu jadi contoh aja maksudnya. Nah, jadi kan Mbok memberikan contoh dan memang kan skalanya besar sekali. Ya kan? Skalanya sangat besar. Dan mereka sangat memahami. Jika mereka memutuskan menjadikan Bali sebagai tempat mereka berinvestasi, tentunya juga harus memberikan manfaat. Bukan hanya kepada alam Balinya, tapi juga kepada penjaga alam Bali itu sendiri, yaitu manusianya. Jangan mempertontonkan sesuatu yang dimana kita itu melanggar. Paham sayang? Kan kita sedang tidak mengintimidasi nih. Ya kan? Paham? Jadi mereka invest, wih lo jelantik saklek saja gini. Tapi mereka nggak mencari alternatif lain kok. Mereka tetap stick kok dengan apa yang Mbak Nilu minta. Anggaplah nanti kalau memang begitu kan ini jejak digital juga nih Mbak. Kalau mau anggaplah jadi gubernur nanti gitu misal. Mau jelantik ini ada pelanggaran bongkar nih, berani nggak itu? Pasti akan gitu kan nanti Mbak. Berani nggak mau? Bongkar nih pelanggar mau, bongkar gitu.
Apa contohnya? Misalnya lah ada nanti misalnya gitu kan. Pasti akan begitu ujung. Ya kan kita berdiri tegak di atas aturan, Bin. Ya, tapi kalau mau berani begitu saya salut Ya gitu. kan? Berdiri tegak di atas aturan. Salut. Karena itu kurangnya di Bali ini kan penegakan aturan dan konsistensi kan. Kalau disimpulkan dari semua masalah yang ada itu kan law enforcement sebenarnya. Contoh misalnya sawah. Ya, Sawah banyak yang alih fungsi. betul. Satu, karena profesi petani itu tidak lagi mendapatkan tempat yang menarik di hati masyarakat. Tanah 1 hektar, berapa omsetnya kalau mereka panen? Ya, Dibandingkan dengan mereka misalnya contoh jual. Ya kan? Nah, kenapa kita tidak kembalikan kehormatan petani? Contoh, yang tanah 1 hektar. Oke. 1 hektar itu mungkin sekitar, kalau tidak salah, sekitar tidak sampai 10 juta per bulan income-nya dari bertani. Itu masih dia harus nunggu pupuk dan lain Ya, sebagainya yang kita kecil juga ya. sudah perjuangkan, belum lagi bahan bakar dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak membuat aturan jadi nih? Bang, petani itu menggunakan 20% dari lahannya. Contoh 1 hektar nih. Ya. Ini 20 are nih. Bang, ya ngajoglo cenik-cenik. Dia dapat masukan 300.000 per hari, ya kan? Kita ajarkan cara pengelolaan limbahnya, kotorannya dan lain sebagainya. Punya dia 10 unit bungalow, Nilo Jelante ane memasarkan, memarketingkan 500.000 sehari, ya 5 juta awai, dipotong gaji karyawan, dipotong breakfast dan lain sebagainya. Kan yang perlu ngadep sawah nih, yang perlu nyawakan, ya tetap bisa bertani. Tapi di sisi lain dia tetap bisa menjalankan tradisinya, adatnya, budayanya. Man ya pes ekstra tanpa harus membunuh sawahnya. Cuman di saat yang sama kan Nilo Jelante tidak bisa bekerja sendirian, Erwin. Betul. Paham ya, Win ya? Siap. Ini Masalah- pekerjaan tanggung jawab banyak orang ini. Ya. Masalah jalan itu, kenapa jalan-jalan di Bali itu kok hampir di semua daerah loh. Saya jalan-jalan lewat ke Kintamani jalan banyak. Carinya kontraktornya Buleleng siapa? banyak. Lewat Ya, Ubud lihat kontraktornya banyak. siapa ya? Klungkung. Dia beli ya, di Jero ya. Klungkung kemarin tadi mau posting banyak juga. Ada yang gede nih. Gianyar apalagi gitu kan. Gila. Seolah-olah dibiarkan, seolah-olah tutup mata itu. Sementara mau temenan, mau juga berteman dengan. Seolah-olah mau juga tutup mata kan Oh, kelihatan enggak. begitu. Meskipun mau sudah posting ya. Enggak. Mbok selalu mengingatkan saya. Ya. Tidak tutup mata. Ya. Kan Kalau Mbok tadi kan kalau mau enggak lah. Mbok tadi kan sudah menyampaikan. Oke. Cara mana yang lebih baik? Dengan cara memusuhi mereka atau dengan cara menyampaikan kepada mereka, memberikan masukan. Di saat yang sama kita apresiasi kalau mereka menindaklanjuti. Ya. Mana? Ya. Apakah kemudian ada keuntungan yang didapat oleh Nilo Jelante dengan cara mengapresiasi mereka? Justru Mbok kan ada yang dalam tanda kutip menghujat kan? Betul. Tapi Mbok kan sudah, ini kan jalan hidup yang Mbok jalani. Tidak kemudian membuat Mbok menjadi diam, tidak kemudian membuat Mbok menjadi ibaratnya menjadi memberikan pembenaran. Cara contoh misalnya Mbok ke sebuah resort namanya Ulaman, oke? Foto lah Mbok pakai dress hijau Goreng, itu, ya kan? Digoreng gitu. Ya, Mbok nanya itu di sana, ini apa beli sebelum Mbok foto ya? Oh ini kolam Mbok nak misi B. Ije tuh cardnya nih. Mbok bertakon sebelum Mbok mau foto rebahan itu. Mbok sampai bilang sama pemilik ulamanya, kalian harus klarifikasi, kasih lihat izin-izin kalian, agar tidak menjadi polemik. Karena kan kita yang diserang terus setiap saat. Iya, Cuman iya. kan ya memang akhirnya kan ada pro dan kontra kan, gitu loh. Ane ngemang izin donyen di Pidan, itu kan sudah bertahun-tahun ada di situ. Ya. Nyama Bali kan liu itu megai. Kan nggak bisa kita langsung habisi bangunannya, ada ratusan karyawan kerja di sana, sama seperti Parki. Kita nggak bisa membabi buta, ini ada bangunan dalam satu komplek terus mekejang kita hancurkan. Orang di sini sudah jelas kuning pariwisata, ya kan? Ada izinnya. Ini lahan sawah dilindungi, kita minta yang lahan sawah dilindungi Oh, saja. berarti di parkir itu tidak semuanya. Enggak. Artinya yang melanggar kawasan hijau aja. Iya. Oke.
Tapi yang penting bukan hanya untuk pencitraan aja itu kan. Di mana pencitraannya? Sekadar untuk gini aja, gimmick aja. Yang Ya, penting tidak begitu. Kalau Tapi pencitraan dan gimmick itu, kita ngomong itu akan dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan. Tapi kan Bo sudah sampaikan ke Erwin, nyanan tekain perkara ini nyanan. ya. Ya, mungkin nanti kamu bisa eskapatornya kamu yang nyupirin nanti. Jelemaannya bisa kat lile gitu. Ya kan? Ya enggak? Ya kan sambil mau jadi rumangku gitu kan? Enggak, kembali yang tadi Mbak, masalah jalan ini yang simpel-simpelnya dulu yang langsung kita hadapi di jalan raya lah. Masalahnya anggarannya tidak ada atau memang digunakan untuk yang lain atau dikorup ini sebenarnya ini anggaran jalan ini ya. Cara jadi gini. Ingat nggak masalah-masalah yang terjadi di Nusa Penida? Salah satunya adalah masalah dermaga di Toyopake. Oke. Yang buat sampai masuk ke dalam lubang itu ya. Ya kan? Oke. Pihak pemegang kebijakan dalam tanda kutip mengatakan tidak ada anggaran, Bo. Tidak ada anggaran. Ya. Pemegang kebijakan bupati berarti nih. Bukan, ada kedinasan. Oh, dinas, oke. Jadi menyampaikan bahwa anggarannya akan dialokasikan di 2025. Oke. Secara aturan benar dianggarkan. Ya. Tapi kan Bo sudah ada di lubang itu. Nah, kalau kita punya yang namanya inisiatif, kalau kita punya yang namanya aku tidak mau loh masyarakat jatuh di sana, aku tidak mau loh wisatawan jatuh ke lubang itu dan kemudian akhirnya menimbulkan citra yang tidak baik terhadap Nusa Penida dan Bali, aku akan lakukan segala macam cara yang tidak melanggar hukum. Apakah dengan fundraising? Apakah dengan bilang sama Erwin, beli Erwin kami perlu sekian rupiah untuk menambal dermaga ini loh agar tumbuk lo jelante nggak kai itu terus dia marah-marah gitu kan. Yuk kita galang dana yuk. Nasi lawar nang entong tolong dong galang dana untuk kita sama-sama bisa memperbaiki. Bisa aja kan? Iya. Di saat yang sama wisatawan yang ke Nusa Penida kan bayar iuran. Iya. Ada pungutan kalau tidak salah 25.000. Betul. Nah, di satu sisi kita mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban, transparansi dari pungutan tersebut. Tapi di sisi lain, kita kan bukan Pak Polisi yang bisa mengecek laporan mereka. Di sisi lain jalan itu kan harus dibenerin. Ya. Jadi mau bilang, saya tidak mau tahu gimana caranya jalan itu harus diperbaiki, dermaga itu harus diperbaiki. Dan berapa lama setelah itu, Win? 1 bulan. Diperbaiki. Oh, rapi ya. Katanya nggak ada anggaran, berarti kalau memang niat bisa berarti dong. Ya kan? Diperbaiki rata ya, cantik. Nah itu baru 1, Win. Itu baru 1. Ya. Dari sekian banyak permasalahan yang kita selesaikan, yang kita bereskan. Memang itu bukan kewenangan kita, tapi kan kita bisa menyampaikan orang yang melalui jalan itu adalah orang yang kamu datangi pada saat kamu ingin dipilih. Ya. Kamu datang di Balai Banjar itu swastiastu ngiring dukung saya nomor sekian begini saya akan begini, oke? Ya kan? Nah sekarang seseorang itu mempercayakan kamu dan dia mencoblos kamu. Terus dia pulang malam jatuh di ceglongan itu. Terus anaknya pulang malam nggak ada lampu, jatuh dia di jalan lubang itu. Kita sampai mau jelaskan sama si Welly, sayang, kita beli aja 1 kendaraan yuk, pakai mobil apa ya? Sama kita beli 1 alat yang gede-gede gitu loh, apa namanya gede-gede? Stamper. Siapa yang bisa beli Jero Rudi, beli Sinyo? Siapa yang bisa? Kan kita bisa nyupir nih. Kita bawa anak-anak misalnya 1-2 orang sambil meseliahan gitu kan. Oke, kita bikin pemetaan. Jadi kita kerahkan tim kita nih, utara selatan, timur barat. Di utara berapa jalan yang rusak? Di timur berapa jalan yang rusak? Pemetaan nih. Tapi kita kan 1 orang, 1 anggota DPD yang punya niat melakukan itu dan akan melakukan itu, tapi kita kan tidak bisa mengcover jalan seluruh Bali. Ada DPRD kabupaten, nah pesuangannya masih Dan gede. itu ada aturannya ya. Kewenangan ini kalau yang ini menangani katanya melanggar aturan kan gitu.
Kan nggak boleh katanya gitu. Dan sekarang kita tanyakan kepada masyarakat. Masyarakat, Apakah Nilo Jelantik akan dijuk pada saat Nilo Jelantik memutuskan bikin public toilet di Nusa Penida? ya. Apakah Nilo Jelantik akan ditangkap pada saat kami memutuskan akan membuat tempat duduk di dermaga itu untuk para penumpang agar nggak kekebusan, agar guide-guide-nya yang jemput di pelabuhan itu bisa dia duduk bareng-bareng sama wisatawan-wisatawan yang dijemputnya. Bisa Ada aja. satu dispenser di Bisa sana. aja, Mbok. Di politik kan, kasus Jembrana, ya, Winasa dulu kan begitu. Niatnya membantu masyarakat. Ya kita kan bukan pemegang anggaran. Nah, oh ya. Kita kan menggunakan anggaran yang kita punya. Ya, oke, Bu. Maksudnya, oh ya. Ya kan? Oh ya, kalau benar bedanya di sana ya. Ya kan? Dulu kan dia pakai APBD ya. Oke. Paham. Kita kan menggunakan anggaran yang kita punya. Apalagi Sebagai terlebih anggota di DPD. medsos sekarang bisa penggalangan dana ya. kan? Bisa penggalangan mau dana. Urunan ayo gitu kan. Ya kita penggalangan dana misalnya untuk semeton ada saudara perjuangan kita yang meninggal dunia tuh contohnya Birgalu Sinaga. Contohnya Parwate yang dilakukan Ya, Hasilawar ya, Nangentong itu dalam sekian hari ratusan juta. Birgalu Sinaga dalam sekian hari 1,1 miliar. Nah kalau sekarang kita serahkan ke STT, kita serahkan ke anak-anak muda, kita serahkan ke Yohane di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan, kabupaten. Sayang, gas sayang. Mereka yang bekerja keras, ngajegang budaya, ada tradisi, ngai ogoh-ogoh, medagang ayam goreng, medagang baju, pangidang yang ngai ogoh-ogoh. Kita libatkan mereka semua. Satu desa ada berapa unit jalan yang rusak? Janganlah anggap ada pemerintah berarti gitu ya. Biar mereka malu gitu ya. Kan kita dianggap akan membuat pemerintah tandingan kan? Iya. Kalau itu bisa gila. Langsung dihujat lagi mau Nilo Jelantik. Iya kan? Ya kan sayangnya. Nilo Jelantik begini ini. Sorry. Pasti kau mau nyalon lagi nanti. Nah, sing bang benar yang hidup di Bali itu kayaknya play. Yang penting masyarakat di akar rumput dan tidak semua memang terekspos di media sosial. Ya. Mereka nawang, nyen sih lo jelantik tuh. Ya, bagi yang sudah kenal pasti paham lah. Karena hidup bukan sekadar medsos. Orang pintar ngomong itu banyak saya punya teman, tapi yang integritas yang sulit dicari, Mbak. Dan Mbak salah satu yang punya integritas. Itu. Pokoknya makanya ya saya setuju dengan postingannya Blejering itu yang podcastnya dengan Uye itu ya. Kalau 10 aja ada Nilo Jelantik di Bali, kelar lah semua. Jangan ada aja 10, 5 kan lah model. Kita cari sama-sama ya. Karena Tapi hidup kita ada batasnya.